Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Nah, kali ini saya mau share sedikit hal yang paling basic ketika kita miara panana, dan it works for me and hopefully it will work for you. Saya akan share tips yang bisa kita lakukan untuk miara panana. Ini tipsnya basic banget ya, cocok buat newbie. Jadi yang pertama ini jelas, kalau kita miara panana kita harus kasih makan. Tapi gimana sih ngasih makannya itu? Kasih makannya itu kita harus kasih makan sesuai porsinya, sesuai dengan ukuran panananya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kalau kita terlalu banyak, itu bisa mempengaruhi nantinya panana pada suatu saat nanti bakal males makan, gitu kan. Nah, kalau terlalu sedikit bisa jadi ke nutritional deficiency akhirnya, jadi kekurangan gizi. Nah, untuk itu makanan yang paling ideal adalah seukuran kepala panananya. Kita lihat ukurannya, panana kita itu kepalanya segede gimana, setelah itu kita kasih seukuran itu. Kalau udah porsinya sesuai, setelah itu kita kasih makan setidaknya 2 hari sekali. Kalau kita sehari sekali, kadang ada panana yang memang nggak mau. Untuk menjaga nafsu makannya, lebih baik saya sarankan, karena ini yang saya lakukan juga, maka minimal 2 hari sekali, mau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, that's okay. Kebanyakan dari kita kan kalau ngasih makan panana, yang penting panana kita makan banyak. Kalau nggak kita atur porsinya, suatu saat nanti mungkin udah kita tunggu 2 hari atau 3 hari, dia malah nggak mau makan. Makanya porsinya itu sesuaikan dengan ukurannya. Terus yang kedua, ini basic banget, lagi-lagi harus ada minum. Jangan lupa di kandang kita, di kandang panana kita itu harus ada minumnya. Kenapa harus ada minum? Terlebih lagi kalau panana Indonesia ini memang memerlukan kelembaban yang sangat tinggi, kecuali Tanimbar. Jadi mau itu Keiensis, Gigas, Evanescence, Tiliqua SP, itu memerlukan kelembaban yang sangat tinggi, sekitar 50% ke atas. Nah, untuk itu dengan memberikan minum di kandangnya itu akan membantu menyesuaikan kelembaban di kandang. Selain itu, kadang kalau kita nggak ada minum di kandang, berarti kan kelembabannya menurun. Nggak ada minum, kemudian suhu kandang panas, bisa dehidrasi, nanti akhirnya bisa respiratory infection atau flu akhirnya. Jadi kelembaban ini sangat membantu sekali. Bahkan ada panana yang misalnya nggak mau makan, kemudian kita kasih minum, dia baru mau makan. Kayak gitu, itu penting banget. Minum penting banget buat panana. Hati-hati untuk Tanimbar, berbeda dengan 4 spesies subspesies sebelumnya. Kalau yang Tanimbar ini tidak terlalu harus lembab, tapi tetap minum harus selalu ada. Untuk panana yang memerlukan kelembaban yang tinggi, berarti kita harus sering cek kelembabannya. Jangan sampai terlalu kering kandangnya. Ketika dia shed, nanti ada stuck shed atau gagal shed gitu. Kalau kurang lembab. Tapi kalau untuk Tanimbar juga, kalau terlalu lembab itu juga bakal jelek. Dia bisa pilek, terus bisa muncul penyakit-penyakit lain, jamuran atau kutuan, karena kandangnya terlalu lembab. Terus kalau kita udah kasih makan, minum, selanjutnya itu jangan lupa kita rutin bersihin kandangnya. Terutama kalau kita pakai alas alas koran, itu minimal seminggu 2 kali kita harus bersihin. Kalau memang teman-teman di rumahnya rajin banget, sekali pup langsung ganti, itu lebih baik. Karena kalau kandang kotor, tentu saja itu akan nimbulin banyak penyakit buat panananya. Bisa scale rot, ya kan, bisa sisiknya yang membusuk, atau kukunya patah misalnya gara-gara kandangnya kotor, kukunya kena pup, mengering, gak dibersihin, itu bisa fatal buat panana kalau kotor. Makanya kalau ada yang nanya, "Bang, kalau panana suka dimandiin gak sih?" Ya, kalau saya mandiin, kalau panana itu kotor, saya pasti mandiin. Jadi menjaga kebersihan kandang dan kebersihan panana itu sendiri. Itu penting banget. Kalau kandangnya kotor juga, itu bisa mempengaruhi ke nafsu makan panananya gitu. Kalau meskipun dia misalnya kandang kotor tetap mau makan, bahaya juga. Takutnya nanti ada kotoran yang kemakan, masalah pencernaan, ya kan? Itu ngeri banget kalau udah kena pencernaannya. Jadi kita harus tetap jaga kebersihan kandang.
dan kebersihan panananya sendiri. Selanjutnya mungkin udah banyak yang nanya, panana itu perlu jemur atau enggak? Nah, tips dari saya, kalau teman-teman punya waktu jemur, ya udah lebih baik jemur. Itu bagus buat panananya kalau memang teman-teman punya banyak waktu untuk itu. Kalaupun tidak, pastikan nutrisi yang dalam makanan panana itu sendiri terpenuhi. Pastikan nutrisinya terpenuhi kalsium sehingga pertumbuhannya optimal. Terus kalau saya sendiri gimana? Jemur nggak? Nah, saya sendiri jarang banget jemur. Bahkan ada panana saya yang mungkin 1 tahun lebih nggak saya jemur dan sehat gitu. Bahkan ada baby yang mungkin berbulan-bulan nggak sempat saya jemur, tetap sehat karena lagi-lagi nutrisinya terpenuhi. Sebenarnya kalau saya ada waktu sekalian bersihin panana, saya pasti lebih memilih jemur. Susah buat saya untuk mengatur gimana saya bisa jemur itu panana. Akhirnya saya nyiasatinya yang penting nutrisi ke makanannya itu terpenuhi biar dia tetap optimal pertumbuhannya, nggak ada MBD atau apapun itu. Intinya kalau ada waktu silakan jemur, kalau nggak ada buat makanannya yang bergizi tinggi sesuai dengan kebutuhan panana. Yang terakhir kaitannya dengan yang sebelumnya, kita kan kalau nggak ada waktu untuk jemur, kalau misalnya kita nggak ada jemur, usahain kandangnya tetap hangat. Maksudnya biar dia metabolismenya tetap lancar, terus makannya juga lancar. Kita juga nggak kepikiran terus panana kita makannya kok dikit terus, padahal suhu kandang tidak optimal misalnya, karena suhu kandang yang tidak optimal kan membuat metabolismenya jadi lambat, jadi makannya juga akan lebih sedikit. Maka kita perlu membuat kandangnya itu cukup hangat gitu. Bisa pakai lampu dari atas, bisa pakai heat pad ya kan, atau bisa juga kita tempatkan di ruangan yang memang cukup hangat pada siang hari. Contohnya kalau saya sengaja di atapnya nggak terlalu tinggi ya kan, biar ke bawahnya itu ke kandangnya itu, ke kandang panana itu tetap hangat gitu. Tapi ketika kita pakai lampu nih dia bakal hangat kan. Nah, usahakan ada bagian yang dingin ya. Jadi yang sebelah sini panas, sebelah sini dingin. Dan juga jangan lupa ventilasi udara itu sangat penting. Jangan sampai kita kandangnya itu panas tapi ventilasinya tidak, sirkulasi udaranya tidak lancar karena ventilasinya yang kecil, rotasi udaranya nggak optimal, itu bisa menyebabkan lagi-lagi respiratory infection atau kita sering sebutnya pilek. Saya nggak terlalu set suhu kandangnya terlalu panas, karena saya di ruangan pakai suhu ruangan tapi dengan atap yang memang saya modif nggak terlalu tinggi, jadi ya temperaturnya paling 30 derajat aja di kandangnya gitu, dengan ventilasi udara yang baik. Tambahan satu lagi, kalau kita mau punya panana banyak, sebaiknya kita jangan satuin barengan dalam satu kandang, lebih baik kita pisahkan satu-satu. Dengan demikian kita bisa melihat panana ini makannya segimana, yang ini segimana. Itu bisa buat kita lebih mudah untuk memberikan porsi makan untuk si panana. Selain itu, kalau kita satuin, itu bisa, yang satu bisa karena dia lebih inferior, yang satu lebih superior, yang satu lebih dominan, ya kan? Yang ini makanya bisa kurang. Kalau kita lagi nggak satuin untuk kawin, lebih baik kita pisahkan, biar pertumbuhannya lebih optimal. Kita sebagai yang hobi melihara panana, sebagai kipernya merasa bisa mengawasi atau mengamati pertumbuhan panannya dengan baik gitu, karena kita tahu ini makannya segini, ini makannya segini, jadi kita bisa menyesuaikan ke depannya. Besok-besok lagi ini kasih makannya, misalnya kalau yang pertama itu kebanyakan kita bisa kurangi, kemudian selanjutnya kalau habis bisa tambah sedikit lagi gitu. Kalau sendiri kan kita bisa atur seperti itu. Kalau kita satuin dalam satu kandang, kita nggak tahu itu dia makan apa enggak, jadi boleh satuin ketika kita mau mencoba breeding. Kalau dalam masa pengumuman saya nggak pernah satuin panana itu. Saya selalu pisah panana, satu kandang, satu panana. Itu tadi tips yang sangat basic that works for me, yang sudah saya lakukan dan untuk saya sangat cocok sekali. Semoga tips tadi
nggak cuma bermanfaat untuk saya karena memang sudah saya lakukan secara rutin seperti itu, tapi juga bisa membantu teman-teman yang butuh basic tips, basic care for taking care of your blue tongue skinks. So jangan lupa komen di bawah gimana teman-teman miara Panana. Kalau ada tips lain, komen di bawah biar saya juga tahu, saya bisa belajar dari teman-teman. Dan like video ini, oke? Terus support Pananesia dengan subscribe dan terus nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.